Tak kuasa untuk tidak tertangis. Niskala itu beda. Kau bukan rumah. Hai kawan, Assalamualaikum. Pasti kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan film berjudul Kukira Kau Rumah yang saat ini sedang viral di kalangan muda-mudi. Bagi yang belum sempat nonton ke bioskop, jangan sedih. Kali ini Maniac Movie akan menceritakan alur cerita dari film Kukira Kau Rumah. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini diawali dengan narasi seorang pria yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Niskala. Diceritakan Niskala memiliki senyum, tawa, dan tangis yang menular kepada semua orang sekelilingnya. Kemanapun Niskala pergi, ia selalu didampingi oleh seorang sahabat wanitanya yang bernama Dinda dan seorang sahabat prianya yang bernama Octavianus. Dan kisah pun dimulai, di mana seorang pria bernama Pram yang merupakan senior di kampus tempat Niskala berkuliah tampak sesekali terlihat memperhatikan Niskala. Begitu juga Niskala. Pram diceritakan merupakan seorang pria yang kesepian karena ditinggal mati oleh sang ayah dan hanya hidup dengan seorang ibu yang seharian sibuk bekerja. Karena itu, hari-harinya ia habiskan dengan menulis lirik dan menciptakan lagu, dan bersamaan itu, Pram juga bekerja di sebuah kafe, di mana ia berharap suatu saat nanti ia dapat menyanyikan lagunya di hadapan semua orang. Suatu hari saat Pram sedang asik mendengarkan handset sambil menyanyi, tak jauh darinya ia melihat Niskala tengah memperhatikannya, meskipun itu tak berlangsung lama. Di sisi lain, Niskala bersama kedua sahabatnya sedang melakukan debat melawan tim lain dengan tema dampak teknologi. Saat itu Niskala yang merasa tim lawannya bersikap egois karena memotong ketika ia sedang bicara, terlihat sangat kesal. Ia bahkan mengeluarkan suara yang sedikit membentak dan meninggi terhadap tim lawannya. Sikap Niskala bahkan harus ditenangkan oleh kedua sahabatnya. Esoknya ketika Niskala sedang asik berbincang dengan kedua sahabatnya, Dinda dan Okta, tak sengaja Pram yang lewat menabrak pundak Okta dan membuat sebuah makalah yang dipegang Okta terjatuh. Saat Pram memungutnya, ia sedikit membaca dan menilai bahwa makalah tersebut terdapat sedikit kesalahan. Namun, saat itu Niskala tampak tidak suka dengan Pram yang lancang membaca dan menilai tugas kuliahnya. Karena itu, Pram pun mengucapkan perjanjian di mana jika tugas Niskala mendapatkan nilai A, ia akan mentraktir Niskala dan kawan-kawannya, dan begitu pula sebaliknya. Namun Niskala yang ternyata mendapatkan nilai A, lagi-lagi tampak marah dan menunjukkan bahwa penilaian Pram pada makalahnya itu salah. Akhirnya Pram pun mentraktir ketiganya di kafe tempat dirinya bekerja. Saat itu Niskala meminta Pram untuk tampil di panggung kafe tersebut, menyanyikan lagu-lagu milik Pram yang sering Niskala dengar tanpa sengaja ketika berpapasan. Dan Pram pun memberanikan diri menyanyikan di panggung di kafe tersebut. Tapi hal itu membuat Pram dimarahi sang bos karena membuat para tamu pergi. Dan disinilah kedekatan antara Niskala dan Pram bermula. Niskala mulai mengirimkan chat kepada Pram yang memintanya untuk bertemu. Mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama-sama, di mana Pram merasa bahwa hanya Niskala yang dapat mendengarkan dirinya, mendengar dan menyemangatinya untuk terus membuat lagu, untuk berani tampil membawa lagu-lagunya, serta ada untuknya mengisi kesepiannya. Setiap Pram membuat sebuah lagu baru, ia selalu meminta Niskala untuk mendengarkannya sampai pada suatu hari saat Niskala menemani Pram bekerja, terlihat tidak ada yang mengisi live musik di kafe tersebut. Nah, saat itu meskipun dilarang oleh sang bos, Pram memberanikan diri tampil, bahkan Niskala turut menaiki panggung dan bernyanyi bersama Pram membawakan lagu-lagu Pram. Dan luar biasanya penampilan mereka berdua disukai banyak orang, bahkan viral di media sosial. Tapi ada sesuatu yang aneh, di mana viralnya Niskala dan Pram justru membuat Dinda dan Octavianus kesal.
Mereka marah karena Niskala mulai sering meninggalkan kuliah untuk menemani Pram. Karena ternyata selama ini Niskala juga berkuliah secara sembunyi-sembunyi dari sang ayah. Dan sang ibu Dinda dan Oktalah yang membantu melindungi rahasia itu selama ini. Tapi meski sudah diingatkan oleh Dinda dan Okta, Niskala tetap saja ingin menyanyi bersama dengan Pram. Mereka terus menghabiskan waktu berdua. Bahkan Pram mengajak Niskala ke rumahnya. Saat itulah Niskala menyampaikan rasa sukanya pada Pram, yang membuat Pram tertegun di mana Pram yakin bahwa sang ibu juga pasti menyukai Niskala. Mereka pun menghabiskan waktu dengan memasak, di mana saat itu mereka mendapatkan kabar bahwa mereka akan menjadi pengisi acara musik tetap di kafe tersebut, Niskala dan Pram. Namun di sisi lain, Dinda dan Okta tengah bingung saat diinterogasi oleh ibu Niskala, di mana Okta tampak kesal pada Niskala karena harus membuatnya berbohong hanya demi melindungi Niskala yang bersenang-senang dengan Pram tanpa memikirkan kondisi dirinya. Dan insiden itu pun terjadi saat tak sengaja Okta melihat Niskala dan Pram yang baru saja tiba. Okta dengan marah memukul Pram karena merasa telah merusak Niskala. Namun hal itu justru membuat Niskala menunjukkan perbedaan dirinya yang tersembunyi selama ini dari Pram. Di mana Niskala tak dapat menahan amarahnya, ia menunjukkan kemarahan dan emosi yang sangat membara. Marah seperti api yang menyala-nyala. Ia juga berulang kali berteriak dan memaki. Bahkan saat berada di kamarnya, Niskala kembali mengamuk, melempar kotak obat, berteriak menangis dan meraung-raung. Ia bahkan harus dipeluk dan ditenangkan oleh sang ibu dan Dinda dengan sebuah obat. Ternyata Niskala berbeda. Ia menderita bipolar disorder yang merupakan suatu gangguan perubahan suasana hati yang sangat parah. Hal itu diketahui saat Niskala SMA, dan semenjak itu sang ayah yang sangat posesif membuat Niskala terkurung dari dunia luar dan terus mengkonsumsi obat. Niskala yang akhirnya harus dipisahkan dari Pram membuat ia semakin depresi. Niskala merasa bahwa keluarganya sangat menekannya selama ini dan sesungguhnya itu yang membuatnya merasa sangat lelah. Padahal saat bersama Pram, ia dapat menemukan kebahagiaan. Namun tak begitu bagi Dinda dan Okta. Mereka merasa bahwa Pram hanya dapat bersama Niskala saat bahagianya saja, sebab Niskala itu berbeda. Semenjak itu hari-hari Pram dan Niskala tampak seolah mendung tanpa ujung. Pram bahkan menciptakan sebuah lagu yang mengutarakan isi hati mereka berdua. Kukira Kau Rumah, itu judulnya. Lirik lagu yang menceritakan kesedihan seseorang yang menyadari bahwa dia tidak dapat berada atau bersama seseorang yang seharusnya ia inginkan. Berulang kali Pram mencoba mendatangi Niskala, namun tak diizinkan oleh sang ibu. Namun melihat kondisi Niskala yang semakin muram, bahkan Niskala harus meminum banyak obat untuk meredakan depresinya, membuat sang ibu mengizinkan Pram bertemu dengan Niskala, mengajak Niskala jalan. Dan saat itu Niskala meminta Pram untuk menjauh darinya karena dirinya berbeda. Tapi Pram dengan yakin mengatakan bahwa ia hanya ingin bersama dengan Niskala. Akhirnya mereka kembali dengan aktivitas menyanyi dan manggung mereka. Sang ibu merasa jika Niskala bahagia dengan hal tersebut, berarti memang itu yang Niskala inginkan, namun tetap tanpa sepengetahuan sang ayah. Tibalah hari manggung yang telah ditetapkan kafe untuk Pram dan Niskala. Hari yang sangat dinanti oleh mereka berdua. Niskala pun pergi dengan izin sang ibu dan berbohong kepada ayahnya bahwa ia pergi untuk berolahraga. Padahal ia pergi ke kampus di mana sepulang dari kuliah, Niskala akan pergi dengan Pram ke kafe. Sebelum pergi, Niskala sempat meminta kedua sahabatnya, Dinda dan Okta, untuk datang ke kafe dan menyaksikan penampilannya. Saat itu Okta dan Dinda masih sedikit marah atas tindakan dan segala amarah Niskala pada mereka. Saat di kafe, Pram mengingatkan Niskala untuk meminum terlebih dahulu obatnya. Namun, Niskala meyakinkan bahwa ia dapat menghandle semuanya. Di kafe, Pram dan Niskala tampil memukau dengan membawakan lagu ciptaan Pram berjudul Kukira Kau Rumah. Tapi di sisi lain, sang ibu tampak sedikit panik saat mengetahui bahwa ayahnya Niskala hari itu tidak berangkat bekerja.
Tentu saja kebohongan tentang Niskala yang hanya pergi berolahraga akan ketahuan sebab Niskala tak kunjung pulang. Untuk itulah sang ibu mencoba mengajak ayahnya Niskala berjalan-jalan. Tapi salahnya ayahnya Niskala justru mengajak sang ibu ke kafe tempat Pram dan Niskala yang saat itu sedang tampil. Dan tragedi pun terjadi kembali. Kali ini kemarahan sang ayah menghentikan penampilan Niskala dan Pram. Sang ayah tampak marah melihat Pram. Ia pun dengan brutal memukuli Pram yang ia anggap telah merusak dan meracuni Niskala dengan membawa Niskala keluar dari penjagaan sang ayah. Situasi pun panas tak terkendali, di mana Niskala juga berteriak-teriak sebab ia merasa dibuat malu oleh sang ayah. Dan penyakit atau depresi yang ia miliki pun kembali memuncak. Niskala berteriak-teriak dan berlari tak terkendali keluar kafe. Pram, ayah dan ibu serta kedua sahabatnya pun tampak panik dan menyusulnya. Tampaklah Niskala yang berdiri di atas tembok dari lantai 2. Ia tampak ingin meloncat sebab merasa kesal dengan perlakuan sang ayah yang mengurungnya dari dunia luar hanya karena penyakitnya. Namun sang ayah terus saja memaki dan menyalahkan Pram atas apa yang terjadi dan membangga-banggakan perlindungan yang sudah ia berikan pada Niskala selama ini. Meskipun sang ibu sudah meminta sang ayah untuk meminta maaf pada Niskala namun diacuhkan. Hal itu juga membuat Pram sedikit merasa tertekan. Ia pun dengan isi hatinya yang meyakini bahwa sesungguhnya Niskala hanya ingin terbang dan dia akan ikut bersama Niskala kemanapun Niskala pergi. Karena itu Pram dan Niskala pun memutuskan untuk melompat. Hanya saja ketika melompat, Niskala ditahan oleh ibu, ayah juga kedua sahabatnya. Sementara Pram tak sesiapa pun selain Niskala yang menangisi kepergiannya. Scene pun berpindah pada Niskala yang berkunjung ke rumah Pram dan bertemu dengan sang ibu, di mana saat berada di kamar Pram, sang ibu menunjukkan voice note chat yang selama ini dikirimkan Pram padanya yang bercerita tentang Niskala. Dan cerita pun berakhir dengan Niskala yang merasa mendengar suara Pram di kamar tersebut. Demikianlah alur cerita dari film Kukira Kau Rumah. Film ini cukup menarik untuk ditonton bersama pasangan atau keluarga. Karena selain menceritakan tentang romansa dunia remaja, film ini juga membahas tentang pencapaian mimpi, persahabatan, konflik keluarga, serta bagaimana seseorang dengan keadaan khusus ingin diperlakukan. Dan film ini cukup menguras air mata. Jadi untuk lengkapnya silakan tonton film ini di bioskop kesayangan kawan-kawan ya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.